Kembali bersama kami dalam Berita Satu Sore, dan Bapak-Bapak, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita lihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya, kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya, kita lihat dukungan kali ini bukan untuk rambut putih ya, tapi rambutnya hitam, tapi mungkin mukanya tetap berkerut karena memikirkan rakyat dan tugasnya. Nah, tapi kalau lihat ini bukan kali ini pertama saja sebenarnya seorang Jokowi memberikan sinyal-sinyal, endorse juga ke beberapa pihak. Tadi ada ke Pak Prabowo, ke Golkar juga sempat ada. Nah, tapi kalau melihat hal ini, mungkin saya balik lagi. Kalau melihat hal ini, Mas Adi, Anda melihat apa sih yang memang ingin disampaikan dengan Pak Presiden memberikan sinyal-sinyal itu, endorse itu ke semua pihak? Ya, pada prinsipnya Jokowi itu sebenarnya mengendorse orang-orang yang semuanya saat ini berada di inner circle kekuasaan pemerintah. Bukan hanya Prabowo yang beberapa waktu yang lalu disebut ya, dianggap sebagai orang yang mungkin akan bisa melanjutkan Jokowi. Jokowi juga bicara tentang bahwa capres di 2024 adalah mereka yang paham ekonomi dan paham ekonomi makro dan mikro. Secara eksplisit itu Erlangga Hartarto tentu saja, karena posisinya sebagai Menko di forum-forum internasional dan nasional. Kita juga tahu bahwa portofolio ekonomi kita banyak dijelaskan oleh Erlangga Hartarto. Tapi ini gagal dikapitalisasi oleh teman-teman Golkar. Ini endorsement secara eksplisit. Dan dianggap tidak terlampau menarik karena tarikan napas satu partainya yang nggak ada, Mbak. PDIP, ada Jokowi, dan kemudian ada Ganjar Pranowo. Dan kemudian orang menjadi menarik kembali karena memang di PDIP itu soal pencapresan ada veto playernya Megawati Soekarno Putri yang kelihatan betul sampai saat ini tentunya lebih dekat kepada Puan Maharani untuk bisa maju di 2024. Tarikan-tarikan yang semacam ini seringkali membuat seakan-akan apapun endorsement Jokowi kepada Ganjar dan bukan kepada yang lain. Tapi kalau pertemuan kemarin di GBK dengan ada yang menyayangkan, ada yang memang mendukung, Anda melihatnya pertemuan kemarin menemukan antara Jokowi dengan bisa dikatakan relawan ya seperti itu, ada pesan yang ingin disampaikan atau mungkin ingin menunjukkan peta kekuatannya, dukungannya seperti itu? Oh, jelas lah Jokowi ingin menyampaikan pesan tertentu. Pertama, Jokowi itu bicara tentang 2024, bicara melalui relawan politiknya. Itu tadi, nggak mungkin relawan politik Jokowi itu melakukan akselerasi dan kerja-kerja politik tanpa koordinasi, tanpa pengetahuan istana. Ya. Itu fix dan firm menurut saya. Yang kedua, kalau bicara tentang Pilpres 2024, jangankan capresnya, kriterianya pun agak sulit kalau bicara atas nama partai, karena ketum PDIP itu bukan Jokowi, tapi Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, relawan yang kemarin itu adalah forum di mana Jokowi bicara tentang Pilpres. Dan Jokowi sangat terlihat enjoy dan happy bicara apapun tentang 2024, tentang karakter, tentang kriteria, tentang kening yang berkerut, tentang rambut putih dan seterusnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan Jokowi di PDIP. Ya. Bahkan dulu waktu ada sekolah PDIP, sekolah politiknya di beberapa waktu yang lalu, ya sangat kelihatan seakan-akan Jokowi itu masih dianggap sebagai petugas partai, apalagi mau bicara tentang pencapresan. Karena itulah forum-forum relawan Jokowi yang saya kira bermunculan di mana-mana ini adalah bentuk replika dari gerakan politik dan keinginan politik Jokowi untuk 2024. Pegangan cuma satu, merah kata Jokowi dan merah kata relawan. Benarkah demikian, Pak Kris? Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Ini memang artinya relawan siap dukung pimpinan yang memang dikatakan ideal oleh Pak Jokowi tadi, yang berambut putih dan muka berkerut. Ini akan dicari. Pak Kris? Ya, siap. Ya, kalau kami dari relawan tegak lurus. Di dalam ikrar kemarin juga ada ikrar relawan yang dibacakan tentang bagaimana secara Indonesia, bagaimana Indonesia 2024 sampai dengan 45. Jadi relawan sudah membuat ikrar Nusantara Bersatu itu sampai tahun 45. Dan kita akan mendukung kebijakan Presiden sampai 24 dan manut Jokowi. Itu pernyataan terakhir daripada ikrar untuk khusus 24. Artinya kita belum memiliki arahan yang jelas harus mendukung siapa.
Kita akan menunggu karena sampai hari ini kan tahapan calon presiden sebenarnya belum ada. Sekarang ini kan baru ramai di media. Relawan sangat tahu persis. Kita akan menunggu lah sampai penetapan calon disampaikan oleh partai politik. Kalau kaitannya dengan Pak Ganjar, kita menunggu PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan akan mencalon ke Pak Ganjar? Walaupun sebagian besar relawan sangat yakin, sebagian ya tentang Pak Ganjar akan diusung oleh PDI Perjuangan. Itulah kira-kira. Oke, nah saya karena nyebut PDI mungkin langsung ke Pak Hamka dulu nih. Pak Hamka, jadi gimana nih langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PDIP? Karena PDIP mengatakan menyayangkan dengan apa yang terjadi kemarin, tapi kemudian kita tahu yang disebut-sebut adalah ini salah satu kader PDIP juga nih, si rambut putih ini dan yang berkerut wajahnya. Tapi apa yang mungkin dengan sinyal yang semakin kuat di 2024 ini, bagaimana kemudian PDIP akan menanggapinya? Ya, saya ingin dulu kembali kepada sikap Jokowi itu. Jokowi ini kayaknya gaya bicaranya itu sama dengan Bung Karno. Bung Karno itu senang mengambil hati forum-forum yang dihadapinya ketika berbicara, berpidato. Ketika berbicara di depan Muktamar Muhammadiyah, beliau mengatakan, aku adalah Muhammadiyah. Aku ingin kalau saya meninggal dikafani dengan bendera Muhammadiyah. Bertepuk tanganlah semua orang. Tapi ketika berbicara di depan rapat akbar PKI, dia juga mengatakan Partai Komunis Indonesia adalah partai yang paling nasionalis dan setia patriot berjuang sejak kemerdekaan. Ketika bicara di depannya itu begitu juga caranya. Memuji-muji Nahdlatul Ulama sampai Nahdlatul Ulama memberi gelar beliau Waliul Amri Daruri Disauka. Jadi itulah gaya bicara Bung Karno dulu. Barangkali itu juga yang ditiru oleh Jokowi. Berhadapan dengan relawannya, selalu mengatakan relawannya kan dia pahami bahwa relawan itu aspirasinya Ganjar. Jadi begitu. Nah barangkali seperti itu. Ya, jadi saya kira tidak boleh kita langsung memahaminya secara bahwa dia Jokowi, tapi maksudnya Ganjar, tetapi mungkin secara substansial bahwa itu adalah gaya bicara seperti yang pernah dipraktikkan oleh Bung Karno dulu, menyenangkan forum yang dihadapinya. Terima kasih. Baik. Mungkin terakhir saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, jadi gimana nih kalau Golkar sendiri? Karena kalau mengutip apa kata Pak Erlangga bahwa Golkar sudah punya salah satunya sudah punya tiket juga nih di 2024. Apa sama-sama jangan-jangan juga ikut pilihan Jokowi untuk Pilpres 2024 ini? Kalau sinyalnya Pak Jokowi tadi, sebenarnya saya mau fokus tidak hanya pada si rambut putih ya. Pak Jokowi menyebut dua hal loh tanda-tanda itu. Pertama, yang berkerut wajahnya. Saya pikir saya cari-cari sejak tadi, yang berkerut wajahnya, yang kira-kira wajahnya itu memberikan rakyat betul itu Pak Erlangga sebenarnya itu. Jadi orang kenapa mesti fokus pada si rambut putih saja, padahal si rambut putih ada disebut dua, yang kedua. Kriterianya Dan ada yang dua. kedua, yang pertama itu adalah berkerut wajahnya lebih dulu. Jadi mohon kita semua tidak GR saja gitu. Saya yakin Pak Jokowi sedang memasukkan bola capres itu di keranjang saja. Ini Prabowo masukkan keranjang. Kemarin waktu hari ulang tahun Golkar, Pak Erlangga Hartarto juga dimasukkan dalam keranjang. Sekarang kalaupun benar si rambut putih itu Pak Ganjar sedang dimasukkan keranjang. Artinya Pak Jokowi sedang menawarkan sekian orang untuk ditampilkan ke publik. Ini loh kira-kira dari sekian banyak orang kami sudah memikirkan ini yang kira-kira memikirkan rakyat Indonesia dan layak untuk dijadikan calon presiden Indonesia yang akan melanjutkan program-program saya yang bagus ini. Kira-kira itulah kira-kira. Dan Pak Erlangga salah satunya, saya jamin. Baik, jadi intinya siapapun pemimpinnya, entah mau rambutnya putih, hitam, ataupun berkerut atau tidak, ya kan? Yang penting mereka semua pemimpin ini memikirkan rakyat, begitu ya. Nanti di sini rame-rame semua memutihin rambut kayaknya. Terima kasih Pak Sarmuji, terima kasih Mas Adi, terima kasih Pak Hamka dan juga Pak Kris telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa demikian perbincangan